Halo Aremania, selamat datang kembali di channel Kabar Arema, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling update seputar Arema dan Aremania. Sebelum menyimak lebih lengkapnya, pastikan kalian sudah like serta subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar channel YouTube ini bisa lebih berkembang lagi. Kali ini Kabar Arema akan membahas 3 berita Arema terpilih, terhangat dan terbaru. Berita pertama, pemain muda tak kunjung tampil di Liga 1, pelatih Arema FC jawab kritikan, 5 alasan Arema harus waspadai PSIS Semarang. Dan berita terakhir, terancam di depak Arema FC, Eduardo Almeida keluhkan satu permasalahan. Tanpa basa-basi lagi, selamat menyaksikan berita Arema usai berikut ini. Pemain muda tak kunjung tampil di Liga 1, pelatih Arema FC jawab kritikan. Dalam situasi buntu mencetak gol ketika Arema dikalahkan PSS Sleman di Liga 1 2021 pekan 3, Minggu tanggal 19 September tahun 2021 malam, Eduardo Almeida tetap mengandalkan para pemain senior di lini depan timnya. Kenapa ya pelatih asal Portugal itu tak berani menurunkan pemain muda jebolan Akademi Arema? Saat ini, di skuad Singo Edan ada setidaknya 6 pemain jebolan Akademi Arema yang baru naik kelas musim ini. Namun, cuma ada 3 nama yang ada di bench, yakni Ahmad Figo, bek, Hamzah Titovani, penyerang sayap, dan Bramtio Ramadan, gelandang. Namun, Almeida lebih memilih pemain-pemain seperti Ridwan Tawainela, Dedik Setiawan, Feby Eka Putra, dan Muhammad Rafli untuk diturunkan sebagai pemain pengganti. Mereka ditampilkan di babak kedua. Jika saya mainkan para pemain muda itu dan kita tidak menang, pasti pertanyaannya akan berbeda. Kalian pasti bertanya, kenapa kamu tidak memainkan pemain senior, kata Almeida. Siapa bilang Eduardo Almeida tak berani menurunkan pemain muda di laga melawan PSS Sleman? Kenyataannya, ada 2 pemain muda yang dimainkan pelatih berusia 43 tahun itu. Di antara para pemain pengganti yang dimasukkan Almeida, ada nama Feby dan Rafli yang menggantikan Dendi Santoso dan Kussedia Hari Yudo. Feby masuk di menit 65, sedangkan Yudo dimainkan di menit 75. Sesungguhnya, Rafli dan Feby masih berusia 22 atau 23 tahun, saya memainkan mereka. Jadi, saya bingung definisi pemain muda yang bagaimana lagi kalau saya disebut tidak berani memainkan pemain muda, tegas mantan pelatih Semen Padang tersebut. Lima alasan Arema harus waspadai PSIS Semarang. Setidaknya ada 5 alasan Arema harus waspadai PSIS Semarang yang akan dihadapi di Liga 1 2021 pekan 4. Laga tersebut akan digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Sabtu tanggal 25 September tahun 2021 malam. Ini merupakan pertemuan ke-29 antara Arema dan PSIS sejak pertama bertemu di Liga Indonesia tahun 1994 sampai tahun 1995. Sebelumnya, mereka sudah bersua di semua ajang, di mana Arema menang 12 kali, imbang 7 kali, dan PSIS menang 9 kali. Sementara, di Liga 1 2021, baik Arema maupun PSIS sudah bertanding dalam 3 pekan pertandingan. Praktis, laga Arema versus PSIS ini akan menjadi pertandingan keempat masing-masing tim. Inilah 5 alasan Arema harus waspadai PSIS Semarang. 1. Pemuncak klasemen. Saat ini PSIS menjadi pemuncak klasemen sementara hingga pekan 3 berakhir. 2. Agresivitas lini serang. Keunggulan selisih gol memasukkan dan kemasukan itu tak lepas dari agresivitas dan produktivitas gol lini serang PSIS yang bagus. Sejauh ini dalam 3 laga mereka sudah mencetak 6 gol dengan kebobolan 3 gol. Jumlah tersebut merupakan yang tersubur di antara klub kontestan lainnya, termasuk Arema yang baru bikin 3 gol. 3. Belum pernah terkalahkan. Arema juga harus mewaspadai catatan apik PSIS di awal Liga 1 2021 ini. Mereka sejua ini belum pernah terkalahkan, dengan meraih 2 kali kemenangan atas Persela Lamongan dan Persiraja Banda Aceh, serta sekali imbang dengan Persija Jakarta. Selain itu, mereka juga mencatatkan sekali clean sheet di pekan 1. 4. Rekam jejak buruk Arema. Rekam jejak buruk Arema di 5 pertemuan terakhir dengan PSIS juga wajib jadi pengingat. Pasalnya, dalam 5 pertemuan di semua ajang itu Arema tak pernah menang dari PSIS.
Paling banter Arema cuma bisa menahan imbang, sedangkan 4 laga lainnya kalah. Dan yang terakhir Hari Nur Yulianto, barisan pertahanan Arema tak boleh lengah mengawasi penyerang lokal House Goal PSIS, Hari Nur Yulianto. Sejauh ini, dalam 3 laga, penyerang PSIS itu sudah melesakkan 3 gol, 1 gol dibuatnya ke gawang Persija Jakarta, dan 2 gol lainnya ke gawang Persiraja Banda Aceh. Raihan itu mengibatkan namanya sebagai top skor sementara PSIS. Terancam di depak Arema FC, Eduardo Almeida keluhkan satu permasalahan. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, terancam di depak manajemen Singo Edan seusai hasil buruk dalam 3 laga yang diterima oleh klub yang bermarkas di Stadion Kanjuruhan tersebut. Seperti diketahui, Arema FC hanya catatkan 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan dengan raihan poin 2 dan berada di posisi 14 klasemen sementara. Dilansir dari Gosbo, nampaknya ada salah satu faktor yang membuat Almeida merasa itu merupakan permasalahan yang membuat Arema FC terpuruk dalam 3 laga awalnya. Pelatih asal Portugal tersebut mengakui jika kelemahan Arema FC terletak pada hilangnya sosok playmaker di lini tengah Singo Edan. Ya intinya semua tim di dunia memang butuh playmaker, solusi dari kebuntuan adalah playmaker, tetapi ya kita tidak perlu bicara itu di Arema, karena tim sudah terbentuk, ujar Almeida. Meski Arema FC mengalami kebuntuan di posisi playmaker, namun Almeida mengaku jika ia tidak terlalu merisaukan hal itu karena secara komposisi tim sudah terbentuk. Jika ditelisik lebih lanjut di dalam kedalaman skuad Arema FC, sebenarnya ada sosok Renzi Yamaguchi yang seharusnya dapat berperan di posisi playmaker. Namun, jika dilihat dalam beberapa pertandingan, Renzi Yamaguchi nampak belum dapat memberikan kontribusi layaknya sosok playmaker di lini tengah Arema FC. Aliran bola yang kerap tak berjalan dengan baik dan banyak mengandalkan long pass menjadi kelemahan Singo Edan dalam membangun serangan. Trupas dan terobosan yang jarang didistribusikan dengan baik dari lini tengah Singo Edan terkadang kerap membuat Carlos Fortes harus bermain melebar ke sisi sayap maupun mundur ke lini tengah. Meski saat ini Arema FC tengah dihadapkan dengan krisis sosok playmaker, namun jika dilihat beberapa musim sebelumnya, Singo Edan pernah memiliki pemain berkelas di posisi tersebut. Pemain tersebut adalah Makan Konate. Selain lihai dalam menyusun serangan, Konate juga cepat dalam membantu mengalirkan bola ke depan. Ia juga berani melakukan duel one-on-one yang membuat pemain belakang lawan tertarik maju ke depan dan membuka ruang bagi rekannya yang lain untuk masuk. Bahkan tak hanya lihai dalam membangun serangan, Makan Konate juga bisa dikatakan sebagai sosok playmaker yang komplit untuk Arema FC pada saat itu. Ia mampu tampil produktif dan tak kadang juga berhasil keluar sebagai penentu laga. Tercatat, Konate berhasil menampilkan 61 laga dengan torehan 34 gol dan 19 assist untuk Singo Edan. Sosok yang mungkin bisa dikatakan sebagai patokan kualitas sosok playmaker yang dibutuhkan oleh Arema FC untuk mengarungi Liga 1 2021. Manajemen Arema FC siap menindak tegas jajaran pelatih maupun pemain Singo Edan jika tak kunjung raih hasil maksimal di Liga 1 2021.